acara temu alumni di Kaliurus dan ada seminar ekonomi terutama menghadapi Indonesia 2045. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kuncinya adalah SDM dan kebetulan Kaliurus salah satu yang sekolah yang akan berusia 100 tahun di tahun 2027. Dan tentunya banyak alumni, tadi ada Wamenlu, kemudian Pak Khatib Basri dan Patrik Waluyo, dan ada Dewan Pembinanya nih Pak Kris Kanter. Tadi saya sampaikan bahwa untuk menuju Indonesia 2045 banyak hal yang kita harus lakukan, terutama untuk melanjutkan transformasi struktural, peningkatan sumber daya manusia, dan pengembangan engine of growth yang baru, terutama engine of growth tambahan itu di sektor digitalisasi, karena Indonesia sudah punya Digital Economy Framework Agreement di ASEAN, dan itu diapresiasi oleh Menteri Taro Kono dari Jepang pada saat pertemuan saya di forum OECD, dan juga diapresiasi di dalam rapat Ministerial Council Meeting di OECD itu sendiri, yang dipimpin pada waktu itu Jepang sedang memimpin, dan Menteri Digital Taro Kono mengatakan bahwa OECD harus belajar dari ASEAN, karena ASEAN sudah melangkah beyond daripada data transfer. Sekarang kan isu utama mengenai free flow data yang dengan kepercayaan, free flow data with trust, tetapi ASEAN sudah masuk di dalam LCS dengan beberapa local currency settlement, di mana untuk berbelanja di negara ASEAN, di 5 negara ASEAN, cukup dengan QR dari Indonesia, demikian pula secara resiprokal antara lain di Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Nah, itu sangat diapresiasi. Kedua, terkait dengan AI, karena AI menjadi hal yang sangat baru, terutama bagaimana memitigasi penyalahgunaan daripada AI. Dan ini menjadi isu baik di G20 maupun di OECD. Dan tentunya Indonesia sendiri beberapa startupnya sudah menggunakan AI, karena kita punya Dekakorn, kita punya Unicorn, dan hampir semua proses menggunakan AI. Demikian pula kartu prakerja juga menggunakan AI. Jadi mereka sangat apresiatif terhadap kesiapan Indonesia di era digitalisasi. Yang berikut terkait dengan semiconductor. Pada pertemuan saya di Berlin dengan antara lain dengan Fraunhofer, kita sedang melihat bagaimana menyiapkan SDM. Karena kalau kita bicara semiconductor, itu kita bicara chip design itu kita bicara microelektronik. Nah, oleh karena itu pendidikan yang terkait microelektronik ini kita harus kuat untuk kita mengambil kembali semiconductor. Nah, oleh karena itu beberapa hal ini menjadi catatan saya bahwa ke depan SDM ini menuju Indonesia emas penting untuk kita lakukan. Ya. Jadi salah satu yang kemarin kita hampir sepakat bahwa ke depan itu untuk mencapai Indonesia emas, jangka pendeknya sekolah itu yang kita ambil yang vokasi. Karena vokasi itu pemerintah sudah keluarkan super reduction tax yang 200%. Kemarin sudah dimudahkan, karena sebelumnya ada kekhawatiran daripada korporasi bahwa ini terkait dengan audit dan yang lain. Nah, ini oleh Menteri Keuangan juga prosesnya dipermudah, sehingga tentu ini diharapkan bisa mulai dimanfaatkan. Nah, kalau kita memanfaatkan SDM vokasi juga untuk chip production, kita butuh orang yang betul-betul technical, dan technical itu dihasilkan dari vokasi. Nah, itu yang menjadi prioritas ke depan. Ya, tentu kalau pembiayaan SDM ke luar negeri kita kan punya LPDP, beasiswa. Tetapi kita akan minta bahwa LPDP itu nanti akan diberikan pembelajaran khusus yang diprioritaskan, termasuk untuk digital dan mikroelektronik, karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi berikutnya. Pak Erlangga izin menuju pilkada, Pak. Sedikit ya, Pak. Pilkada masih on the way, jadi masih ada 2-3 survei dari aman aja. Pak, sampai tahun depan Apa?
Yang pertama, strategi ke depan adalah bukan kerek PPN, tapi kerek penghasilan pajak. Nah, tentu kerek penghasilan pajak diharapkan dengan implementasi daripada sistem yang lebih baik. Ya, tentu kalau di Kementerian di Dirjen Pajak kan ada sistem implementasi dari Cortex. Kita harapkan itu bisa maksimal. Apakah pembahasan kabinet Pak? Cocok. Katanya ada para elit yang tidak mau bergabung, jangan mengganggu pemerintahan ke depan. Ya, kalau kan selalu dalam pemerintahan kan ada yang mendukung pemerintah, ada yang beroposisi. Yang tidak mau ikut namanya oposisi. Ya silakan aja kalau oposisi, ruangnya kan ada di parlemen. Kemudian yang mau ikut, ya ikut dalam koalisi. Pak Erlangga, susunan kabinet Pak Erlangga. Dikaji ulang Pak. Untuk PPN yang tadi apakah berarti akan ada ruang untuk dikaji ulang? Ya tentu kita targetnya kenaikan kenaikan pendapatan dari perpajakan. Soal kabinet Pak, kabinet Pak. Pembahasan kabinet dalam MDP Pak. Ya rasio utang aman tetap. Kabinet Pak, sedikit Pak. Soal kabinet Pak, sedikit Pak. Pak Erlangga Kabinet, Pak, sedikit, Pak. mengenai susunan kabinet gimana Pak? Targetnya adalah 50 peserta. Dari target World Water Forum kan ada di Bali. Selamat datang. Pak, soal kabinet Pak, sedikit aja Pak. Pak, soal kabinet dong Pak. Pak, pembahasan kabinet proyeksi dampak Pembahasan kabinet Pak. Ya tentu diharapkan ada multiplier terhadap ekonomi Bali. Kabinet Pak.